وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم
وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jamaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang udhiyah atau kurban yang saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah pada juz yang ketiga. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa yushtaratu li jawazi iqamati at-tadhhiyati 'ala al-mukallafi biha niyatul udhiyati. Menjadi syarat diperbolehkan dilaksanakan pemotongan hewan kurban atas mukallaf. Kenapa ada kalimat mukallaf? Mukallaf adalah seorang yang berakal, kemudian baligh, kemudian sampai dakwah Islam kepadanya, kemudian sehat panca indera yang lima-limanya. Maka inilah orang yang disebut dengan mukallaf. Kenapa demikian? Karena anak kecil, sekali lagi dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, tidak ada kesunahan untuk dikurbankan atas namanya. Sekali lagi, anak kecil tidak ada kesunahan untuk dikurbankan atas namanya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Oleh karena itu pengarang rahimahullah beliau mengatakan di sini menjadi syarat bahwasanya diperbolehkan udhiyah, pemotongan hewan kurban dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah adalah apa? Niyatul udhiyati, niat udhiyah. Kapan niat udhiyah ini
Seseorang yang membeli kambing atau kolektif pada sapi, kapan niatnya ini? Maka dalam kitab yang lain, kitab Bushrul Karim, pada juz yang kedua, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa an yanwiyat tadhiyata biha inda dzabhi aw qablahu. Dan disunnahkan bahwasanya tadi menjadi syarat seseorang untuk niat pada waktu ingin melakukan udhiyah. Kapan niatnya? Wajib niatnya. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan boleh yang pertama inda dzabhi, ketika dilakukan penyembelihan hewan kurban. Pas dipotong kambingnya, disembelih untanya, sapinya, kerbaunya, orang yang punya kambing, orang yang punya sapi, yang punya kerbau, yang punya unta, niat di hatinya ini sunnah udhiyah atau ini sunnah kurban atas nama saya. Ini yang pertama. Artinya pas dipotong kambingnya, disembelih kambingnya atau sapinya atau kerbaunya atau untanya, maka orang yang memilikinya niat di hatinya ini sunnah kurban saya. Atau kapan? Au qablahu, atau sebelum dilakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi tempat niat itu dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimah, ada dua. Tadi yang pertama, ketika kambingnya, sapinya, kerbaunya, untanya disembelih, langsung niat di hati orang yang memilikinya, ini sunnah kurban saya. Atau yang kedua, opsi yang kedua adalah orang yang memiliki kambing tadi, niat di hatinya kapan? Sebelum melakukan penyembelihan hewan kurbannya. Para jamaah sekalian, perlu antum ketahui, yang kemarin sudah saya jelaskan, pada masalah syirikat atau masalah kolektif daripada penyembelihan hewan kurban sapi, kerbau atau unta, ada dua kali akad yang harus diperhatikan oleh panitia daripada pemotongan penyembelihan kurban dimanapun ada. Yang pertama yaitu akad karena kolektif ini, pertama sapinya harus dibeli terlebih dahulu. Oleh karena itu orang yang berandil pada kolektif tadi, yang ikut serta pada kolektif tadi, masing-masing harus mewakilkan akadnya dua kali. Akad yang pertama, akad mewakilkan dari pembelian hewan kurban sapi atau kerbau. Jadi panitia menginformasikan kepada semua orang yang berikut serta dalam kolektif tadi, Bapak Ibu, tolong Bapak melakukan akad yang pertama ini. Apa akad yang pertama? Akad yang pertama adalah mewakilkan pembelian hewan kurban atau sapi. Bagaimana teknisnya, caranya? Maka orang yang memiliki duit tadi, yang ingin andil pada kolektif hewan kurban sapi atau kerbau, dia mengatakan pada panitia kurban, yang pertama akadnya, saya wakilkan pembelian hewan kurban sapi kepada panitia kurban Masjid Jami Al-Huda misalnya, seharga 25 juta. Orang pertama sudah, sampai orang yang ketujuh sama seperti itu. Jadi masing-masing orang mewakilkan dengan kalimat tadi, saya wakilkan pembelian hewan kurban sapi kolektif kepada panitia kurban Masjid Jami Al-Huda seharga 25 juta rupiah. Maka panitia langsung mengatakan, menjawab dengan kalimat seperti ini, saya terima perwakilan pembelian hewan kurban sapi dari Anda atau dari kamu seharga 25 juta. Maka berangkatlah panitia kurban membeli, mencari daripada hewan kurban sapi tersebut. Sudah dapat sapinya tadi, yang diserahkan perwakilan dari pembelian hewan kurban sapi seharga berapa? 25 juta rupiah. Ada penawaran di tempat penjualan sapi yang seharga 25 juta, ternyata kurang. Dapat harganya 21 juta misalnya. Maka masih lebih berapa itu? 4 juta. Ini 4 juta sekali lagi bukan duit panitia kurban, bukan pula duit keuntungan panitia kurban. Kenapa demikian?
orang-orang yang ikut serta dalam kolektif tadi mewakilkan pembelian hewan kurban sapi yang dilakukan secara kolektif oleh panitia kurban Masjid Jami Al-Huda misalnya, itu mereka menyepakati harganya seharga 25 juta. Bagaimana kalau sampai lebih? Maka panitia kurban datang ke sini, informasikan ke semua orang-orang yang 7 tadi yang ikut serta dalam kolektif penyembelihan hewan kurban sapi tadi. Bapak Ibu, alhamdulillah kami telah membeli hewan kurban sapi dan harganya 21 juta. Ini masih ada lebihnya berapa tadi? 4 juta. Ambil jangan panitia itu. Ambil jangan. Nggak boleh, haram hukumnya. Panitia hanya sebagai simsar dalam hukum agama. Yang sering bagaimana? Diambil nggak? Nah, sering diambil. Udah dikantongin masing-masing panitia. Diem baik udah. Masing-masing bagi-bagi. Haram, tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Wajib diinformasikan kepada 7 orang tadi yang ikut serta pada kolektif penyembelihan hewan kurban sapi tadi. Kemudian sudah datang sapinya, akad pertama sudah selesai, sudah dibeli daripada hewan kurban sapinya datang ke Bukit Duri sudah ada, jogrokannya, fisiknya sudah ada. Maka panitia kurban tadi, Masjid Jami Al-Huda, informasikan lagi kepada semua 7 orang tadi, Bapak Ibu maaf, ini sudah ada sapinya, maka Bapak harus mewakilkan kepada kami. Apa yang diwakilkan? Apabila misalnya niat tidak mau dia sendiri, maaf Bapak panitia kurban, saya wakilkan seluruhnya. Berarti diwakilkan niat penyembelihan hewan kurban, kemudian diwakilkan penyembelihan hewan kurban dan sekaligus pendistribusian daging hewan kurbannya. Untuk akad yang kedua bagaimana teknisnya? Maka panitia kurban mengatakan kepada orang yang berkurban tadi, Bapak Ibu seperti ini akadnya, saya wakilkan yang pertama niat sunnah kurban saya, yang kedua penyembelihan hewan kurban saya, yang ketiga pendistribusian daging hewan kurban saya. Maka panitia langsung menjawab dengan kalimat seperti ini, saya terima perwakilan niat sunnah kurban Anda. Yang kedua, penyembelihan hewan kurban Anda. Yang ketiga, pendistribusian daging hewan kurban Anda. Tuh, demikian sudah selesai. Kemudian jangan lupa para jamaah sekalian, pada hewan kurban itu masing-masing ada bagian kepala, ada bagian buntut, ada bagian kulit, ada bagian kaki, depan dan belakang. Ini juga bukan hak panitia. Hak siapa itu? Hak orang yang punya sapi, hak orang yang punya kambing. Panitia kurban tidak ada hak sama sekali terhadap kaki, kulit, buntut, dan bagian kepala dari hewan kurban tadi. Oleh karena itu bagaimana caranya? Maka panitia kurban langsung mengatakan kepada orang yang berkurban tadi, Bapak Ibu maaf, ini ada bagian kepala, kaki, kulit, buntut. Ini semua Bapak mau ambil atau untuk kami? Kalau kata orang yang kurban, saya minta kepalanya. Panitia mesti harus menyiapkan kepalanya. Tapi bingung kalau satu-satu 7 orang minta kepala semua. Ini bagaimana ini? Makanya apabila ada panitia kurban yang memang sudah mengatakan demikian, dia sudah mengatakan tadi seperti itu. Kemudian orang yang punya sapi, yang punya kambing mengatakan seluruhnya bagian-bagian hewan kurban saya, kepalanya, kakinya, buntutnya, kulitnya, saya serahkan, saya hadiahkan kepada panitia kurban. Panitia kurban sudah menjadi hak panitia kurban seluruhnya. Dan apakah diperbolehkan dijual? Diperbolehkan dijual, diperbolehkan diambil, dimanfaatkan oleh panitia kurban. Kenapa demikian? Sudah menjadi hak siapa itu? Hak dari panitia kurban. Itulah yang menjadi syarat dalam madhab kita. Dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa rahimah, 2 kali akad pada masalah penyembelihan hewan kurban kolektif sapi, kerbau atau unta. Kemudian para jamaah sekalian, tadi niatnya boleh ketika menyembelih hewan kurban, atau yang kedua ketika sebelum dilakukan penyembelihan hewan kurban. Itulah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala pada masalah
niat di hati dari setiap orang yang ingin melakukan penyembelihan hewan kurban. Yang berikutnya para jamaah sekalian, kapan waktu penyembelihan hewan kurban ini? Ini pun sama yang paling penting. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa qala Syafi'iyah yadkhulu waqtu at-tadhiyati bimudhi qadr raq'ataini wa khutbataini khafifatin ba'da tulu'i syamsi yaumil nahri thumma irtifaiha fil ufuqi karubhin al-afdali wa huwa batu salat ad-duha. Masuk waktu penyembelihan hewan kurban kapan? Setelah sudah lewat 2 rakaat sunnah Idul Adha, sudah lewat 2 kali khutbah yang singkat. Kapan? Setelah terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sudah masuk matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah, sudah dilaksanakan 2 rakaat salat sunnah Idul Adha, kemudian khutbah 2 kali yang singkat, maka itulah waktu yang sudah diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Kapan afdalnya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan afdalnya batu waktu salatid duha. Permulaan diperbolehkan salat sunnah duha. Jadi jangan tergesa-gesa panitia kurban. Tunggu dulu sampai matahari naik meninggi, barulah diadakan penyembelihan daripada hewan kurban. Karena itulah yang merupakan syarat dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, pada masalah waktu yang afdal, yang terbaik dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Sampai kapan waktunya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa yamtaddu waqtu dzabhi lailan wa naharan ila akhir ayyam at-tashriqi wa hiya 3 inda Syafi'i rahimahullah ba'da al-'ashri. Dan terus-menerus waktu penyembelihan hewan kurban ini, malam diperbolehkan, pagi diperbolehkan, siang diperbolehkan, sore diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik, dari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 sampai 13 Zulhijjah. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimah, diperbolehkan melakukan penyembelihan hewan kurban. Dalilnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang sahih daripada Ibnu Hibban rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arafatu kulluha mawqifun wa ayyamut tasyrik kulluha manharun. Arafah semua mauqif, tempat seseorang berdiri pada waktu melakukan wukuf di Arafah, dan hari tasyrik seluruhnya adalah tempat penyembelihan hewan kurban. Inilah dalil yang diambil oleh ulama kita bahwasanya waktu penyembelihan hewan kurban dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana hukumnya menyembelih waktu malam hari dalam madhab kita? Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimah, menyembelih hewan kurban sapi, kambing, kerbau, unta di malam hari dalam madhab kita. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yukrahu dzabhu wa tadhiyatu lailan lin-nahyi anhu. Makruh hukumnya apabila ada orang yang melakukan penyembelihan biasa atau penyembelihan hewan kurban di malam hari, hanya sebatas makruh saja, tidak sampai haram. Dalam madhab kita, apabila ada orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban sapi, kambing, kerbau, unta di malam hari, maka hukumnya sebatas makruh saja dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana afdalnya? Apakah kambing Jawa atau kambing domba atau kambing kibas? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wal kamsyu afdal ghanami. Kambing kibas adalah kambing yang paling utama.
kambing yang paling bagus pada waktu dilakukan penyembelihan hewan kurban. Dalam madhab kita, sunnahnya yang afdal, yang paling utama adalah kambing kibas daripada kambing Jawa. Jadi sunnah demikian. Kambing kibas, yaitu kambing jantan domba, itu lebih utama, lebih afdal daripada kambing Jawa. Kenapa demikian? Li'annahu udhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan itulah kambing yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, melakukan penyembelihan hewan kurban kambing kibas adalah yang paling afdal dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa rahimah. Kemudian para jamaah sekalian, apakah diperbolehkan melakukan penyembelihan hewan kurban perempuan? Iya, diperbolehkan. Dalam madhab kita diperbolehkan. Kambingnya kambing betina, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan untuk dilakukan sebagai hewan kurban. Atau sapinya sapi betina, kerbau betina, atau unta betina, apakah diperbolehkan? Dalam madhab kita, iya diperbolehkan. Tetapi bagaimana afdalnya? Bagaimana paling utama, paling bagusnya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wadzakaru inda syafi'iyyati afdalu minal untha al-asahhi. Dan kambing laki, sapi jantan, kerbau jantan, unta jantan itu lebih utama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, daripada kambing betina, daripada sapi betina, daripada kerbau betina. Jadi afdalnya, paling utama adalah kambing, sapi, kerbau dan unta yang jantan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Kemudian bagaimana warnanya yang paling afdal? Maka para rahimahullah beliau mengatakan, yang pertama yang disepakati dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, yang pertama al-baydha'u afdalu, warna putih yang paling utama. Jadi kambing warna putih, kemudian yang lain warna putih hukumnya adalah yang paling utama untuk dilakukan sebagai kambing udhiyah atau sapi udhiyah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Yang kedua summa safra, kambing kurban atau sapi atau kerbau atau yang lainnya berwarna safra, berwarna kuning. Ini yang kedua. Jadi warna yang pertama warna putih, yang kedua warna kuning, yang ketiga tsummal afra, warna krem, yang keempat tsummal hamra, warna merah, yang kelima tsummal balqa, warna putih dan hitam, yang terakhir summas sauda, warnanya warna hitam. Inilah urutan yang paling utama. Yang pertama adalah bahwasanya disunnahkan warnanya putih dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana ukurannya? Satu kambing untuk berapa orang? Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, maka para rahimahullah dia mengatakan, ittafaqal fuqaha ala anna asy-syata wal ma'za la tajuzu udhiyatuhuma illa an wahidin. Satu ekor kambing, kambing Jawa, kambing domba, kambing kibas satu ekor hanya untuk satu orang saja. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, satu kambing, baik kambing Jawa, kambing unta, kambing kibas, hanya untuk satu orang saja. Wa tujzi'ul badanatu wal baqaratu an sab'ati ashkhasin. Sementara satu ekor unta, satu ekor sapi, satu ekor kerbau untuk 7 orang. Dalam madhab kita, satu kambing untuk satu orang, satu ekor sapi, kerbau, unta untuk 7 orang. Sementara dalam madhab yang lain diperbolehkan satu kambing untuk satu keluarga besar, atau satu sapi, satu kerbau, satu unta untuk orang banyak diperbolehkan. Dalam madhab siapa? Yang pertama adalah dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua dalam madhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Jadi dua madhab inilah yang memperbolehkan satu ekor kambing, sapi, unta, kerbau diperbolehkan untuk banyak orang. Sementara dalam madhab kita satu ekor kambing untuk satu orang, satu ekor sapi, kerbau, unta untuk 7 orang, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kata sahabat Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kharajna naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami pernah melakukan penyembelihan kurban bersama dengan Rasulullah SAW di kota Hudaybiyah, 1 ekor unta, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Inilah dalil yang diambil oleh ulama kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bahwasanya 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi kerbau dan unta untuk 7 orang. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ard. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamu alaikum warahmatullahi